Romadi. Oh, Romadi. Romadi. Monggo Romadi, kenalkan diri ke teman-teman kami di Tanggamus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadi. Lahir di Ambarawa. Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Bukan Ambarawa Lampung. Kirain Ambarawa Pringsewu. Pringsewu ya. Jadi lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Yang 50 tahun lalu, hampir 50 tahun yang lalu. Qadarullah terus perantau, dan qadarullah di tahun 2000, tepatnya sekitar 2009 kenal dengan Coach Steven. Jadi kenal 2009, walaupun secara historis saya itu dari 2006 mengikuti website mualaf.com. Jadi mualaf.com juga ikut milisnya juga. Jadi kalau secara historisnya ya sedikit, bahkan dulu Coach Steven tuh kalau ngumpul dengan teman-teman lagi ngumpul, yang paling lama ini Pak di yang paling lama yang terlibat jadi sebelum terbentuk suara badan hukum ataupun sesudah. Jadi sedikit yang kami ketahui, Mualaf Center Indonesia ini terbagi dua. Kalau sejarah Nabi terbagi dua, fase Mekah, fase Madinah. Nah, ini kalau Mualaf Center Indonesia itu fase sebelum berbadan hukum dan berbadan hukum. Mungkin sedikit kami informasikan. Sebelum berbadan hukum dimulai dari 2003. Coach Steve membuat milis. Bagaimana milis tentang persoalan-persoalan mualaf. Setelah milis kemudian beliau dengan teman-temannya bikin mualaf.com. Yang waktu itu salah satu yang saya kalau buka website untuk mengenal mualaf itu mualaf.com. Mualaf.com, kemudian tahun 2009 itu juga beliau bikin forum. Nah, qadarullah ketemunya tuh forum mualaf, qadarullah ketemu di sebuah forum diskusi, karena latar belakang dari 2006 saya sendiri aktif di forum-forum diskusi, terutama bagaimana menghadapi para pembela Islam, orang-orang yang memusuhi Islam. Qadarullah, karena sebelumnya sangat tertarik bagaimana nih ladang dakwah luar biasa, terutama menghadapi misionaris dan penghujat Islam. Ini ketertarikan saya dari tahun 97. Jadi pertama kali kenal internet, pertama kali saya cari masalah-masalah diskusi masalah keagamaan, karena juga sebagai bagian proses bagaimana dulu waktu masa-masa bencana jati diri, walaupun lahir dari keluarga Muslim, tapi kadang pertanyaan, apa benar Islam itu agama benar? Jadi pernah bertanya yang sangat serius, akhirnya juga belajar, cari tahu dari informasi dari berbagai sumber, bahkan bertanya-tanya. Nah, qadarullah, alhamdulillah tahun 97 itu dipertemukan dengan beberapa mantan misionaris, ahli-ahli yang mereka mengangkut itu. Maka begitu di internet, pertama kali yang saya cari adalah kajian-kajian nilai agama, dan melanjutkan aktif di forum-forum diskusi. Ini juga proses selain kemarin sebelumnya belajar, tapi juga proses penempaan diri, bagaimana untuk semakin penempaan tentang mengenal Islam, mengenal Islam dari sudut orang Islam, dan mengenal Islam bukan kepada orang dari juga sudut pandang orang-orang yang benci terus. Jadi melihat sudut pandang dari berbagai sisi, akhirnya bagaimana menghadapi orang-orang yang benci. Bahkan 2006 itu melihat bagaimana serangan internet yang luar biasa, bahkan ada sebuah forum sebuah web forum diskusi yang misi utamanya bagaimana memurtadkan umat Islam, memusnahkan Islam dari muka bumi. Yang itu dulu terkenal tahun 2000-an itu adalah Faith Freedom. Nah, Faith Freedom itu ada internasional, ada Indonesia. Nah, saya aktif di forum-forum diskusi tersebut, dan di forum tersebut qadarullah menjadi salah satu admin, dan ketemulah Coach Steven. Yang 2009 beliau testimoninya dimuat di Republika. Dan testimoni itu banyak dibahas di forum-forum diskusi. Forum-forum diskusi antar umat beragama gitu kan. Qadarullah, karena saya sendiri salah satu jadi admin, ya kita kenalan secara personal. Personal dua arah. Dari 2009 tersebut kemudian mulai muncul media sosial yang cukup banyak diminati, yaitu Facebook. Awalnya kami di forum-forum diskusi web, kemudian masuk di Facebook. Qadarullah, Coach Steven tahu saya masuk di Facebook, langsung diminta bantu untuk jadi admin grup Mualaf Indonesia. Jadi awal-awal
kalau sebelum berbadan hukum tidak bisa dipungkiri bahwa sebelumnya mereka yang aktif di ini adalah pegiat dakwah di media online, di dunia maya, istilahnya dunia maya. Jadi kami interaksi lebih banyak walaupun jaraknya berjauhan dari berbagai macam kalangan, kita aktif di forum-forum diskusi. Dari 2009 kemudian secara erat kita kemudian karena sama-sama admin koordinasi bagaimana aduan atau berbagai macam member Mualaf Indonesia. Jadi waktu itu nama WA Facebooknya bukan WA grup Facebooknya Mualaf Indonesia. Nah itu tumbuh dinamis, bahkan dulu juga anggotanya puluhan ribu. Dengan puluhan ribu maka admin sering koordinasi. Sering waktu tahun 2012 mengadakan kopdar. Jadi ketemuan kopdar, dan dari kopdar itu 2012 masih ingat betul di tempatnya rumah Bunda Sri, kopdar yang diinisiasi oleh Bunda Isya. Jadi yang menginisiasi itu Bunda Isya. Jadi Bunda Isya itu dulu beliau aktif di perminyakan, dan ketemu yang diajak, yang dilibatkan dalam Mualaf Indonesia waktu itu adalah Bunda Sri dan juga Pak Edu. Yang ini dilibatkan interaksi. Kemudian di pertemuan pertama tersebut dari berbagai aktivis online dunia maya dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jakarta bertemu, akhirnya muncul kesamaan kayaknya perlu berbadan hukum gitu. Agar kita geraknya lebih leluasa lebih benar-benar secara langkahnya benar-benar secara legal. Itulah 2012 mulailah pembicaraan tentang perlunya badan hukum. Proses yang nggak sebentar, karena ini kan bagaimana menyamakan pemahaman. Ini kepala orang yang dengan latar belakang yang berbeda. Proses cukup tidak sebentar, 2 tahun. Dan dinamikanya juga luar biasa. Dinamikanya akhirnya qadarullah termasuk dengan dinamika, saya masih ingat betul tanggal 4 Januari 2014 konsultasi, ada salah satu notaris di Indramayu, dan beliau juga minat dalam bidang kajian perbandingan agama juga, menawari untuk bisa membantu untuk legalitasnya. Akhirnya tanggal 4 Januari 2014 konsultasi ke notaris Pak Ujang Mansur, kita konsultasi, dan waktu itu berlima. Jadi berlima, Ko Steven dengan istrinya, Teh Dina, kemudian Bunda Isya, Bunda Sri, dan saya. Jadi hanya berlima. Berlima konsultasi bagaimana tentang undang-undang yayasan. Kita mengenalikan, sebelumnya kita bahas tentang pendirian itu secara orang awam hukum. Tapi begitu dijelaskan bagaimana bahwa yayasan itu secara yang punya kedaulatan, yang punya kewenangan mutlak adalah pembina. Dan dijelaskan. Nah, ini saya juga alhamdulillah dapat pemahaman bagaimana secara legalitas, secara hukum tentang yayasan. Nah, proses dari awal itu tanggal 11 ingat betul Ko Henry, terus juga dulu Ko Hani, ada beberapa yang orang-orang baru, kita ngumpul tanggal 11 Januari hanya selang 1 minggu. Jadi 1 minggu ketemu. Nah, ini proses kemudian pembicaraan sekitar 9 bulan. Akhirnya tanggal dari proses panjang, dinamikanya juga luar biasa. Tanggal 9 September 2014 alhamdulillah legalitas Mualaf Center Indonesia itu tercatat resmi. Dan ini Masya Allah, sebelum itu seingat saya, karena saya aktif di beberapa forum organisasi, ya dulu juga dari 97. Sebelumnya itu seingat saya, lembaga yang concern masalah mualaf, masalah pemuda, dan belum ada satupun nama Mualaf Center. Sepanjang ingatan saya, ada Fakta, Arimatea, HBMI, ini nama-nama yang umum, jadi belum ada Mualaf Center. Tapi qadarullah setelah Mualaf Center Indonesia itu tanggal 9, dan qadarullah saya diamanahkan di dalam akta tersebut sebagai ketua pengawas. Pilihannya karena juga saya sendiri soalnya punya gerbong aktivitas di bidang kemajidan. Jadi concern di bidang kemajidan, termasuk juga dulu concern bagaimana menghadapi orang-orang kelebihan Islam. Itu jadi seiring waktu
Saya yang kira nggak begitu jauh, jadi diamanain Coach Steven, Pak Adi pokoknya nanti September ke Indramayu. Udah pokoknya saya booking, harus jadi saya booking. Akhirnya itu diamanai sebagai ketua pengawas. Ketua pengawas. Waktu proses berjalan dan ya alhamdulillah yang seperti kita ketahui bersama yang luar biasa sekarang hampir semua orang tahu Mualaf Center. Tumbuh subur. Ini tumbuh subur Mualaf Center. Yang masih berada bersama-sama secara organisasi ataupun yang secara mandiri. Secara mandiri. Qadarullah yang kemarin begitu proses panjang dan sebentar saya juga 2019 kan masa yayasan itu kan 5 tahun. 5 tahun ya. Ada pembaruan ya? Pembaruan akta. Itu ada rapat pembina. Dan hasil rapat pembina itu yang saya ketuanya Coach Steven, sekretarisnya Coach Henry. Oh, gitu. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Jadi secara tahun 2011 rapat pembina dan waktu itu rapat pembina hanya qadarullah Bunda Isya meninggal tapi masih berempat. Jadi ada Ustadz Ali Hasan Bawazir, Ustadz Syarif Baraja, ada Bunda Sri, ada Pak Edu. Jadi rapat pembina 4 orang yang udah membuat rapat yang hasilnya ketua Coach Steven, sekretarisnya Coach Henry dengan komposisi. Tapi qadarullah mungkin ya ini Allah punya tidak dilanjutkan untuk diperbarui di di Menkumham. Qadarullah jadi sering waktu yang kita semua sebagai orang-orang yang pernah dekat dengan Coach Steven, dengan beliau dengan secara ini bagaimana meletakkan awal Mualaf Center begitu luar biasa. Bagaimana orang yang seneng merangkul, bagaimana beliau begitu piawai kalau udah ngomong gitu, bagaimana beliau ya. Jadi dengan segalanya ini perjuangan beliau meletakkan dasar awal perbaikan. Qadarullah 2 tanggal 14 Oktober yang kita semua terkejut semua ini beliau dalam usia yang masih sangat muda Allah panggil. Allah panggil, mau untuk dipanggil oleh Allah. Nah ini PR. Ini bagaimana kelanjutan kita yang dulu orang yang bersama-sama keluarga. Nah alhamdulillah pembina ini sering Pak Adi sering komunikasi. Jadi kami sering komunikasi di luar itu Pak Adi ayo bareng bagaimana ini Mualaf Center Indonesia. Nah salah satu pesan beliau Pak Adi ini bagaimana semangat perbaikan. Mualaf Center Indonesia yang kemarin udah baik harus lebih baik lagi. Yang baik kita lanjutkan, yang mungkin kurang ideal atau kurang bagus kita perbaiki. Ini kita sering komunikasi termasuk juga berbagai upaya ikhtiar bagaimana dan juga komunikasi Ustaz. Pokoknya semoga keluarga besar dengan pasti namanya keluarga kan yang pasti ada dinamikanya. Dengan kita semua coba usahakan merangkul menjaga kebersamaan. Kebersamaan Mualaf Center Indonesia ini ya Masya Allah Ustadz Ali juga udah berusaha dengan segalanya dan qadarullah malah sebelumnya saya nggak pernah menyangka yang akhirnya jadi diminta untuk jadi sekjen, jadi proses panjang yang diamanai untuk mendampingi Coach Henry dan qadarullah yang di luar bayangan karena saya sendiri kemarin udah mendapatkan bidang khusus yang saya ini adalah masjid. Jadi karena penyaluran masjid dan foto masjid masjid qadarullah-nya itu di saat saya merindukan bagaimana udah saatnya berlabuh berkhidmat di masjid. Itu qadarullah-nya pada payangannya antara Ambarawa Jakarta nimbang-nimbang qadarullah main ke Henry. Itu qadarullah sebelum itu begitu niatnya silaturahmi sama Coach Henry langsung tawarin Pak D udah ini aja ngurus masjid ini kira-kira apa. Jadi ini juga secara historis yang akhirnya saya sendiri terlibat lebih jauh lagi dan qadarullah mungkin gambaran bagaimana bersama, tapi prinsipnya kami di Mualaf Center Indonesia yang kepengurusan baru ini adalah kembali ke hitah perjuangan awal. Bagaimana Mualaf Center Indonesia dengan pendirinya 5 orang, bagaimana ini ada kepemimpinan yang kolektif kolegial, kepemimpinan kebersamaan, bagaimana kebersamaan dan masih ingat betul dulu pertama kali pasca berbadan hukum pernah diadakan muktamar
musyawarah di Darut Tauhid Bandung. Itu poin-poinnya memang bagaimana lebih memprioritaskan kepada mualaf, bagaimana pendampingan, pembinaan, dan juga banyak hal, karena memang luar biasa asiknya apa? Karena apa ya, ini kan di perbatasan keimanan, bagaimana dengan segala kemungkinan dinamikanya mualaf, itu luar biasa. Jadi memang perlu concern. Ini kembali ke hitoh perjuangannya mualaf Center Indonesia, dan insya Allah kita semangat perbaikan, termasuk perbaikan agar secara ini nanti secara organisasi bagaimana mualaf Center Indonesia menjadi lembaga yang insya Allah juga bisa secara organisasi karena badan hukum, maka berjalannya sesuai juga hukum negara. Tapi juga karena ini lembaga dakwah, maka harus sesuai syar'i. Nah, insya Allah ini kita ada guru-guru dan tambahan gurunya, termasuk di rapat pembina Qadarullah juga. Rapat pembina yang dilaksanakan 22 Februari 2023, Qadarullah, saya juga jadi Qadarullah diminta terlibat, saya jadi saksi mata. Bagaimana proses rapat pembina yang berjalan dengan baik, berjalan dengan musyawarah yang sangat elegan, masing-masing pembina menyampaikan pendapatnya, argumennya untuk penentuan pengawas dan pengurus. Karena kalau ya di dana yayasan kan pengawas secara yayasan itu nggak ada batas waktunya. Masa jabatan pembina juga nggak ada batas waktunya. Tapi pengurus dan pengawas ada 5 tahun. Nanti proses ya dinamika bagaimana pembina, rapat pembina menentukan siapa yang penambahan pembina, itu juga didiskusikan secara elegan, siapa pengawasnya, siapa pengurusnya. Tapi saya merasakan bahwa ini pernah mufakat dan ikhtiar bagaimana merangkul semua potensi yang ada. Jadi potensi yang ada itu coba rangkul bagaimana menjaga keluarga besar Mualaf Center Indonesia. Nanti jadi saksi rapat cukup elegan dan berjalan 1 jam 12 menit itu selesai. Jadi dan alhamdulillah terpilih waktu itu. Dengan segala dinamikanya, bismillah ya, ini proses. Alhamdulillah pembaruan sudah dilaksanakan. Akte yang baru sudah terbit 23 Juni 2023. Dan kami Mualaf Center Indonesia sudah melaksanakan raker. Itu tanggal 15 sampai 17 Juni dan raker bagaimana nih mau kemana, bagaimana kita cuma seperti dulu arah perjuangan itu dimusyawarahkan arahnya kemana, tapi insya Allah bagaimana nih kita lebih mengupayakan membangun sistem yang lebih baik lagi, termasuk juga di penataan, dan insya Allah mohon doanya akhir bulan besok kita akan mengadakan rakernas. Jadi mungkin semoga Allah memberikan kemudahan di dalam proses dakwah ini, dan memang kita merasakan bahwa dakwah begitu sangat luas ya, dan menghadapi problematika dakwah khusus terkait dengan para mu'alaf ini memang sangat kompleks. Ada yang mereka mengalami permasalahan tekanan dari keluarga, kemudian masalah ekonomi, Masya Allah sangat kompleks sekali. Maka kami berharap, saya sangat tertarik sekali bahwa ke depan ini juga pada teman-teman pemuda, ke depan ini di Masjid Al-Munawwarah ini harus juga mungkin kita adakan dialog antar umat beragama. Kita akan menawarkan keindahan Islam, fitrah Islam kepada teman-teman di luar Islam. Saya bersama teman-teman juga kami ada forum komunikasi umat beragama. Sehari kami seling bertemu. Nah, ini saya sangat tertarik bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Bawazir bahwa Islam itu fitrah. Kita ingin men-trigger mereka gitu. Gitu. Semoga ke depan kami berharap semoga relasi MCI dengan spesifik Masjid Al-Munawwarah Gisting bisa semakin intens, bisa semakin baik. Ada program-program bersama yang bisa kita bangun. Di sini juga ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah juga, yang semoga ke depan juga bisa mensupport ini. Artinya semua komponen dakwah ini bisa menyatu untuk bersama-sama menghidupkan program Mualaf Center khususnya di Tanggamus.